Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom. Perenungan Sabda saat ini akan kita dasari dari pembacaan firman Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai dengan 24 yang demikian. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebuah penyembahan itu seringkali dikondisikan atau diupayakan dalam suasana yang hening, suasana yang kusuk, atau bahkan suasana yang berbeda sama sekali, suasana yang penuh dengan sukacita. Tetapi kalau kita meruntut alur berpikir orang-orang zaman dulu, sebelum ada agama teis, agama yang menyembah Tuhan, itu manusia dalam penyembahannya mencari tempat yang hening, tempat yang wingit, tempat yang tidak banyak disambangi oleh manusia. Termasuk di tempat ini ada bekas-bekas perangkat piranti, sesuatu yang digunakan untuk menyembah faktor X di tempat ini. Ya, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk menyembah sebuah unsur yang dianggap lebih tinggi dari manusia, yang akan memberikan berkah, memberikan pelindungan, memberikan kekuatan, dan berbagai hal yang diinginkan oleh manusia. Nah, dalam konteks iman kita, penyembahan kita itu bukan lagi terkait dengan bagaimana apa yang kita inginkan untuk dipenuhi oleh yang kita sembah. Sungguh berbeda. Bahkan dalam kondisi hari ini, kita juga diajak untuk bergumul bagaimana penyembahan itu dibangun dalam suasana seperti apa. Yang pertama, saudara, menyembah roh dan kebenaran. Menyembah roh dan dalam kebenaran. Menyembah roh itu artinya apa? Bahwa penyembahan kita, ibadah kita itu jangan lagi dibatasi oleh tempat. Dibatasi oleh waktu, suasana, hening, kekusukan, sukaria itu jangan menjadi sebuah hal yang akan membelenggu penyembahan kita. Karena apa? Penyembahan kita itu antara roh kita yang bertautan dengan roh Allah. Umpama hari ini gereja-gereja melaksanakan ibadah online, live streaming, ibadah virtual. Kemudian dibandingkan dengan ibadah tatap muka dan sebagainya. Kita jangan terjebak untuk membandingkan antara yang virtual dan onsite itu baik yang mana, atau lebih berkesan yang mana. Semuanya bisa kita nikmati dengan kesungguhan. Semuanya bisa kita hayati bahwa ini sedang mengupayakan membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Ibadah di gereja secara onsite kita nikmati dengan sukacita. Dibangun dengan sebuah semangat bahwa kita sedang menyembah Allah dengan benar. Ibadah live streaming online di rumah juga tidak mengurangi rasa hormat kita pada Allah dengan membangun suasana ibadah yang sama ketika tatap muka. Jadi ketika ibadah online pun tidak serta-merta kita mengadakannya dengan sesuka hati kita. Tanpa persiapan, dilakukan dengan santai, tanpa rasa hormat dan sebagainya, itu mesti kita bangun ulang. Membangun ibadah dengan rasa hormat, dengan menghargai kehadiran Allah, itu membuat kita bisa bertautan roh kita dengan
Roh Allah. Yang kedua, menyembah dalam kebenaran. Penyembahan kita bukan karena kita mengharapkan sesuatu yang luar biasa dari apa yang kita sembah. Sebuah sesaji umpama ini itu diberikan kepada faktor X tadi supaya dia dilindungi, dia tidak kena penyakit, dia tidak kemudian diganggu dan sebagainya. Itu kan ada tendensi, ada sebuah harapan bahwa penyembahannya menghasilkan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Sementara penyembahan kita itu adalah demi untuk bisa melakukan kebenaran sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Perempuan tadi itu adalah orang Samaria, menyembah di Gunung Gerizim. Orang Israel menyembah di Yerusalem. Yesus mengatakan, tidak akan ada lagi tempat di mana itu dikatakan ibadah yang benar, penyembahan yang benar. Semuanya bisa kita hayati ketika menyembah roh dan dengan kebenaran. Marilah kita menyembah Tuhan sebagai sebuah upaya membangun iman kita, bukan dilandasi keinginan, harapan, dan apa yang kita inginkan, tapi dilandasi pengucapan syukur bahwa kita diberikan keselamatan, maka roh kita terus memuji Tuhan, hidup kita menyatakan kebenarannya, dan itu menjadi sebuah hal yang positif untuk kita. Tinggalkan penyembahan-penyembahan yang seringkali mengganggu upaya kita untuk bisa berrelasi dengan Tuhan. Ini yang ketiga. Kalau di sini sesaji diberikan kepada sesuatu yang dianggap mumpuni, berkuasa dan sebagainya, tetapi jangan lupa, jangan-jangan keseharian kita juga sedang mempraktekkan gaya hidup menyembah selain Tuhan dengan model batin kita tidak fokus, tidak berorientasi kepada Allah. Bisa berupa pekerjaan, keluarga, hobi kita, bahkan apapun yang menjadikan kita tidak menempatkan Tuhan sebagai yang utama, itu adalah penyembahan-penyembahan yang harus kita hilangkan dalam hidup kita. Selamat menyembah Tuhan dengan roh kita dan menyatakan kebenaran dalam kehidupan ibadah kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kiranya keheningan, kekusukan penyembahan kami bukan karena tempat, bukan karena suasana yang ada dalam setiap penyembahan itu sendiri, tetapi ketika roh kami bertaut dengan roh Tuhan, dan ketika semangat kami, motivasi kami adalah membangun kehidupan yang diwarnai, diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi gaya hidup kami, menjadi pola pikir dan tindakan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.